Ya, selamat datang kembali di channel Tech Savvy Indonesia. Ini adalah video review pertama kita ya setelah vakum dari tahun 2023 ya. Kali ini kita akan membahas tentang Vivo Y05 ya. Di sini udah ada barangnya nih. Yang sempat saya kasih teasernya juga di short ya. Paket pembeliannya handphone ini mendapatkan unit handphonenya. Lalu di dusnya kita bisa lihat ada buku kartu garansi, lalu ada kabel data USB ya, USB A to C ya, dia belum C to C ya. Lalu ada SIM ejector, ada case transparan juga, tapi case nya bukan yang ini ya, jadi kalau yang bawaannya itu dia ininya bolong semua. Ini case nya kebetulan saya beli lagi nih, nah yang itu hilang. Nah ini untuk chargernya dia dapat yang 15 watt ya. Jadi dengan baterai yang 6500 mAh ya, dia dikasih chargernya cuman 15 watt ya. Saya bingung ini mau dibilang fast charging ya nggak fast charging juga untuk zaman sekarang ya. Ya ini kayaknya bakal lama sih. Baik, kita rapihkan dulu nih kelengkapan-kelengkapannya ya supaya lebih bersih. Jadi kita bisa bahas handphonenya lebih enak. Ya, Vivo Y05 ini sudah menggunakan Origin OS 6 ya. Dimana sebelumnya Origin OS ini digunakannya cuman di Vivo yang pasar Cina ya. Dan iQOO yang pasar Cina juga. Tapi sekarang Vivo dan iQOO sudah ganti ke Origin OS ya. Sebelumnya kan Vantage OS ya. Nih kalau Anda mau lihat ini Vivo yang masih Vantage OS ya. Ada sedikit beberapa perubahan ya di tampilannya, UI apa yang lebih enak dilihat ya di Origin OS ini. Tuh Anda bisa lihat ya. Jadi lebih modern lah tampilannya, baik secara menu, desain interface-nya ya. Nah, cuman si Origin OS yang ada di Y05 ini tergolongnya masih berat ya. Jadi entah si hardware Y05 ini terlalu rendah ya sehingga kadang-kadang ada momen-momen tertentu dia itu kurang smooth ya. Atau juga karena RAM-nya yang cuma 4 GB. Ya, untuk spek lainnya si Vivo Y05 ini dia menggunakan SoC Unisoc 7225 ya, octa-core. Ini fabrikasinya 12 nanometer dan tidak begitu kencang ya. Lebih tepatnya chipset yang udah agak ketinggalan sebenarnya, tapi mungkin Vivo menggunakan chipset ini untuk menekan harga ya. Lalu dari layar sendiri dia 6,74 inci ya dengan resolusi HD+. Tapi saya harus acungi jempol ya. Layar HD Plus-nya ini lumayan bagus ya. Saya coba bandingin sama Y27 punya saya itu. Si Y05 ini lebih tajam ya. Baik dalam tampilan menu-menunya, lalu juga warnanya juga yang dihasilkan lebih bagus ya. Untuk jenisnya dia pakai IPS LCD ya. Nah, RAM-nya ada yang 4 GB ditemani internal 64 dan 4 GB ditemani internal 128. Yang punya saya ini yang 128. Untuk kameranya dia tampilannya doang ini sebenarnya 2 ya. Tapi sebenarnya bisa dipakai cuma 1 ya, yaitu kamera 8 megapiksel dengan bukaan f2.0 di bagian belakang. Satunya itu cuman auxiliary lens ya, pajangan doang. Nah, lalu kamera depannya ini yang sangat disayangkan ya menurut saya. Keterlaluan juga ini. 2026 masih dikasih kamera depan 5 megapiksel yang hasilnya ya cukup menyedihkan juga ya. Nanti kita akan tampilkan hasil-hasil kameranya. Untuk kameranya di 2026 ini saya sangat menyayangkan sekali ya. Maksudnya dengan RAM yang sudah disunat, lalu juga SoC yang sudah disunat, kenapa kameranya ikut disunat juga gitu loh. Karena hasilnya memang ketinggalan jauh dibandingin kompetitornya. Nah, untuk hasil video dan kameranya kita akan tampilkan sebagai berikut.
perekaman video dengan G05 ya, di resolusi 1080p 30 fps, tidak ada stabilisasi ya, dan ini hanya dipegang dengan tangan dan mic bawaan dari si handphonenya. Ya, Anda bisa lihat ya, dynamic range-nya cukup kurang ya ini, karena cahaya panas terik begini. Anda bisa lihat nih, gambar yang ditangkap agak gelap ya di shadownya. Ya, ini untuk kamera depannya sama, resolusi maksimal di 1080p 30 fps, dan tidak ada stabilisasi juga, jadi ya cukup bergoyang ya. Kamera depannya malah agak mending nih ya, Anda bisa lihat nih, langitnya masih kelihatan walaupun ini panasnya sangat ekstrim ya. Di kamera belakang tadi bayangan-bayangan pohon ini udah ketutup sekali ya kena cahaya mataharinya. Ya, selain durabilitasnya, ini Y05 ini cukup bagus ya kalau Anda sering outdoor, karena layarnya ini brightness-nya tinggi, jadi dia terkena matahari terik seperti ini aja dia masih cukup jelas ya. Nih, kelihatan banget. Biasanya handphone lain di harga segini masih banyak yang kalau di outdoor akan redup ya. Ini dia masih terlihat sangat jelas dan baik ya. Hasil videonya di malam hari. Tidak ada stabilizer ya. Hasilnya ya inilah, fokusnya ngeblur, warnanya juga yang ditangkap pucat begini ya. Cukup parah sih ini kameranya untuk harga segini. Nah, ini penangkapan dengan kamera depan ya untuk videonya, sangat soft sekali dan noise-nya banyak banget. Sama jeleknya dengan kamera belakangnya ini. Nah, jualan utama HP ini sebenarnya adalah di baterainya ya. 6500-nya ini lumayan irit ya. Saya coba tes itu selalu bisa lebih dari 2 hari ya. Kalau untuk pemakaian casual biasa. Kita campur dengan main game aja dia masih kuat 2 hari ya. Jadi cukup kuat lah. Cuman sayangnya ya tadi seperti yang saya sudah bahas di awal. Adaptor chargernya itu cuma 15 watt. Jadi Anda sebaiknya ngecas itu pas mau tidur lalu dicabut pas pagi ya. Karena kalau ngecas di jam kerja ya mungkin akan lama sekali ya. Saya coba ngecas itu padahal saya tuh nggak sampai 0 banget ya. Jadi saya coba cas waktu itu dari baterai sekitar 30%-an, itu dia makan waktu 2,5 jam baru full. Ya, jadi lumayan lama ya dengan charger bawaannya yang cuma 15 watt, dan mau diganti charger manapun dia nggak bisa lebih cepat ya, karena memang limitnya itu di 15 watt. Nah, kelebihan lain dari HP ini adalah katanya sih handphone ini durabilitasnya kuat ya. Jadi kalau dipakai outdoor nih, misalkan jatuh dia lumayan kuat lah, tahan dibandingkan handphone biasa. Lalu dia juga sudah ada IP65 ya, tahan debu dan cipratan air hujan. Jadi kalau nanti nih menjelang musim hujan akhir tahun, nah dia bisa dipakai lah sambil hujan-hujanan. Tapi bukan berarti ini dicelumin ke air ya atau di kolam renang, karena dia IP ratingnya cuma IP65 bukan IP68 atau IP69. Jadi nggak bisa kalau buat diajak berenang ya. Ya, kita akan coba mainkan game, tes game ya di Vivo Y05 ini. Kita sudah download ada 2 game yang akan kita coba, yaitu Mobile Legends dan Heartopia. Jadi Heartopia ini game petualangannya semacam MMORPG ya, sedangkan yang Mobile Legends tentunya Anda sudah familiar lah, pasti udah pada tahu ya. Mobile Legends game MOBA yang paling rame di Indonesia. Langsung aja kita coba. Nah, ini saya sebelumnya disclaimer dulu ya, saya sudah sempat coba juga si Mobile Legends ini dibandingkan kondisi aplikasi sudah banyak terinstall dan aplikasi belum banyak terinstall ya. Dan ternyata RAM 4GB nya ini lumayan ngaruh banget ya. Jadi ada perbedaan yang lumayan signifikan performanya ketika sudah terisi banyak aplikasi sama aplikasinya masih sedikit. Terutama aplikasi marketplace nih kayak Shopee, TikTok nih ngaruh banget nih.
Ya, untuk settingan yang bisa didapat ya. Nah, bisa dilihat ya. Settingannya dia bisa sampai ultra nih kualitas mapnya. Lalu efek bisa sampai tinggi, resolusi bisa HD ya. Tapi untuk ideal nih, saya udah coba, sebaiknya kalau mau mainnya lumayan agak lama nih, misal 3 game 4 game ranked ya, Anda milihnya yang medium aja nih, tengah semua ya. Karena SOC-nya ya 7225 ini nggak kenceng-kenceng juga gitu. Jadi kalau Anda mau maksain yang pakai tinggi atau ultra ya bisa, tapi akan banyak frame drop ya. Akan tiba-tiba nuntutan begitu ketika war. Jadi paling nyaman di sini nih kalau Anda mau main buat rank serius ya. Kecuali Anda cuman mau lihat grafiknya bagus ya, boleh lah dimaksimalin. Kita langsung coba aja ya. Kita coba di brawl deh. Ini kebetulan saya baru install lagi juga nih. Ya, kita sudah in game-nya nih. Ya, soundnya si Y05 ini cempreng banget ya speakernya itu. Anda bisa dengerin sendiri gitu. Jadi selain mono, emang speakernya kan ada juga speaker mono tapi lumayan bagus. Nah, untuk si Y05 ini speakernya lumayan cempreng banget ya, nggak ada bassnya tuh kurang banget menurut saya sih. Untuk main Mobile Legends sih sebenarnya cukup lancar tadi, seperti yang udah saya bilang ya. Dia itu akan mulai agak patah-patah tuh kalau misalkan Anda nginstal banyak aplikasi marketplace, aplikasi banking. Nah, mulai tuh. Kalau posisinya masih sedikit, dia lancar sih, dengan RAM 4 GB cukup. Ya, kita coba lebih agak lama dikit ya, supaya kita bisa lihat nih kalau misalkan ada frame drop. Di brawl itu lebih kelihatan ya kalau ada frame drop ya, karena efek skillnya rame-rame sekaligus ya. Kalau di klasik atau di rank kan, kalau war kadang-kadang bertahap, nggak langsung sekaligus keluar skill semua kayak gini. Oke, bisa ngeliat ya masih lancar ya. Dan suhunya sendiri nggak panas-panas banget ya. Jadi dia masih normal lah, menurut saya segini masih oke banget ya.
Oke, kita lanjut ke game yang kedua ya. Oke, kita sudah ada di game yang kedua ya. Kita lagi main Heartopia nih. Ya, di game ini Anda bisa lihat ya ada frame drop nih. Di sini ada agak patah-patah dikit nih. Memang game ini agak lebih berat dari MLBB ya. Jadi lumayan nih. Dia terasa gerakannya patah-patah ini, apalagi belum ketemu orang. Kalau ketemu banyak orang mungkin akan lebih patah-patah lagi. Ketika dimainkan untuk Heartopia juga si handphonenya ini suhunya lumayan nih. Bagian sini udah lumayan anget. Lebih cepet anget lah ketimbang tadi main MLBB ya. Jadi memang lebih berat nih. Nah, ini kita belum isi terlalu banyak aplikasi ya. Kalau diisi terlalu banyak aplikasi tentunya akan lebih sulit lagi, karena sebenarnya game ini itu butuh RAM minimal 6 lah untuk bisa lancar banget. Jadi dengan RAM 4 ya agak patah-patah begini nih. Tapi kalau dibilang bisa mainin sih masih bisa mainin ya. Tuh, masih lumayan lah, masih playable. Oke, sekarang kita sudah ada di kesimpulan ya. Saya tadi lupa bilang ya. Jadi si Y05 ini masih menggunakan memori bertipe eMMC. Karena itu dia makanya kadang-kadang suka butuh waktu lebih ya untuk ngeload galeri yang banyak, misalkan video yang banyak dia butuh waktu lebih ya. Nah, lalu Antutunya kalau Anda menggunakan versi Antutu yang ke 11 dia ada di 340.000 kisarannya ya, kalau yang 10 dia ada di kisaran 250 ribuan ya. Ini sebenarnya chipset yang entry level ya, dan kalau di tahun-tahun kemarin mungkin ya harganya mungkin hanya 1,4 ya. Cuman karena 1,4 1,5 lah sepantasnya dihargai segitu. Yang 64 misalnya, yang 128 ya sepantasnya 1819. Tapi karena harga chipset, harga RAM semuanya naik di 2026 ini, jadilah ini harganya lumayan tinggi ya. Nah, untuk varian yang saya sarankan sih yang 4128 ya, karena 464 ya ini aja 4128 masih sering starter ya, masih ada kendala kadang-kadang karena Origin OS ini lumayan berat. Jadi kalau misalkan Anda memorinya penuh juga, RAM-nya kecil, ya pasti akan lebih lemot lagi sih. Nah, siapa yang cocok make Y05 ini ya? Jadi kalau Anda penggemar outdoor ya, misalkan suka bertualang nih, suka traveling, ini cocok buat Anda karena memang baterainya kuat lama ya. Lalu dia juga punya layar yang bagus nih. Jadi di tengah terik matahari pun dia tetap jelas ya. Layarnya di brightness-nya tinggi. Jadi di luar ruangan tuh enak banget, masih dilihatnya masih jelas ya. Kita nggak perlu sampai ini plototin banget karena jelas banget ya masih. Nah, lalu dia juga durability-nya kuat ya. Jadi kalau misalkan kepleset nih tiba-tiba jatuh, nah ini durability-nya kuat ya. Dia juga bisa hujan-hujanan karena ada IP65-nya. Nah, lalu untuk gamer kasual ya, yang ngegame doang tapi nggak ngapa-ngapain, misalkan sisanya chatting. Nah, ini masih cocok ya dengan handphone ini ya. Misalkan cuman chatting doang, sosmed, sama ngegame kayak Mobile Legends tadi, atau ya Free Fire, walaupun ini nggak ada gyronya ya. Perlu Anda catat nih, ini nggak ada gyronya. Jadi gyro hardware nggak ada, jadi dia nggak bisa tuh kayak gyro ya. Nah, lalu untuk yang misalkan admin all shop, nah itu juga cocok juga nih, karena ini kan awet nih baterainya. Tapi kalau itu digabungin semua,
Misalkan Anda admin all shop juga, tapi Anda mau main Mobile Legends juga, Anda suka sosmedan juga, semuanya Anda install semua. Nah, si handphone ini kalau aplikasinya banyak, dia untuk main gamenya itu akan sering patah-patah. Dan ngeload galeri dan yang lain-lainnya itu juga akan lebih sering delay ya, ada delay begitulah. Jadi kalau Anda keperluannya multifungsi, ini kurang disarankan buat Anda ya. Tapi kalau misalkan buat gaming casual doang, sisanya sosmed dikit, nah itu masih bisa. Nah, tapi kalau misalkan mau digabung semua nih, kita mau buka jadi admin all shop juga, mau buat sosial media juga, Anda misalkan banyak sosial medianya, lalu buat gaming juga, ini kurang cocok ya, karena RAM-nya tadi yang 4 GB. Nah, untuk harga yang ditawarkan sih sebenarnya menurut saya harusnya Vivo ya bisa memberikan kamera lebih baik ya, karena 8 megapiksel di kamera belakang dan kamera depan yang cuma 5 megapiksel, udah gitu kualitasnya juga ya seperti yang Anda lihat itu jauh dari harapan sekali ya untuk harga 2 juta ya. Ya semoga nanti akan ada penerusnya yang lebih baik, walaupun harga-harga sekarang semakin naik lagi ya. Jadi nggak bisa terlalu banyak berharap juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Vivo Y05 ini. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Sampai jumpa.